Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya Eko Patriot TV lagi kedatangan teman saya yang lagi viral. Dan ini harus saya tayangin besok-besok ya, jangan sampai ditunda-tunda. Dan viralnya kenapa? Musisi sama musisi tempur dan dia nyikapinnya gimana? Andika. Oke. Ini suaminya Usi ya? Bukan. Bukan ya? Oh, bukan. Bukan. Usi Baju. Itu Andika Pratama. Dika, Siap, Mas. sebelum ngomong panjang lebar, Ya. ada pernyataan dari Triswaka. Kita nonton dulu ya, seperti ini. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triswaka. Dengan adanya video ini, saya ingin meminta maaf dengan Bang Andika Kangen Band dan juga Kangen Band khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinedine Zidane. Dengan adanya video ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat Bang Andika Kangen Band terkhususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada atas video saya dan Bang Triswaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua. Jujur dari dalam hati kami nggak ada niatan buat ngejelek-jelekin abang-abang semua. Semoga dengan adanya video ini abang-abang semua mau memaafkan Zidan juga Bang Triswaka. Tuh ya, permintaan maaf dari Triswaka. Nah, lu nyikapinnya gimana? Kan emang gini, Mas. Apa dari sebelum video ini inget nggak kita ada di sebuah stasiun acara di Antv, boleh Facebook sebutin Sahur, ya. Di Antv acara Facebook Sahur. Video ini belum tayang juga, dia kan udah maafin kan? Benar. Dan Gitu. viral ya. Viral. Maksudnya saya juga manusia mungkin, Mas ya. Manusia ini kan tempatnya orang salah sih gitu loh. Maksudnya ya setiap manusia itu pasti punya kesalahan gitu. Tinggal kita menyikapinya. Mudah-mudahan jangan terulang lagi gitu loh. Yang kayak gitu tuh tidak baik. Kalau saya tuh cuman bisa doain gimana caranya teman kita itu cepat sadar dan kita memberitahu yang kayak gitu itu tidak baik. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dia berubah. Gitu. Kalau saya nyikapinnya lebih ke situ sih, Mas. Mungkin kita lihat juga ya buat teman-teman Eko Patriot TV, sebenarnya gimana sih dia memparodikan Dika. Kita lihat ya berikut ini. Sombong amat. Mungkin di saat ini cinta kita serahkanlah hatimu. Oleh sesama aku seperti ku menyayangimu. Ini ada dua. Oke. Ya. Iya. Itu kan, nah lu ngeliatnya gimana? Iya lucu sih, Mas. Iya kayak main game aja, anggap aja ada di dalam sebuah permainan time zone gitu ya, lucu aja gitu Lucu loh. aja. Tapi nggak apa. Awal-awal sih emang gimana ya, nggak nanggepin gitu loh. Ketika rame kok makin rame gitu loh. Begitu ngeliat Maksudnya nggak nanggepin? Nggak. Malas nanggepinnya gimana ya, Mas? Iya. Masa mau nanggepin? Tapi di hati rasanya gimana? Pada saat lo ya mungkin berdua itu mereka entah dapat tantangan, challenge atau apa segala macam? Sebenarnya nanggepinnya biasa aja kalau kenal. Jadi gini, Mas. Aku bicara tentang kita kenal nih. Mas Eko mau ngecengin saya, nggak apa-apa. Kan sempet emang pernah kan Triswaka sama Zidan juga pernah nyanyi bareng? Belum pernah? Enggak. Belum pernah ketemu? Jadi udah hampir 1 tahun mereka ngajakin ketemu, emang Dikanya nggak bisa karena sibuk syuting kan gitu loh. Jadi mungkin beberapa teman-teman musisi yang bisa gitu. Kalau Dika kebetulan nggak bisa. Karena ya maaf, bukannya sombong gitu loh. Sehari itu bisa 3 bisa 4 aku syuting, Mas, gitu kan. Jadi bagi waktunya bingung daripada nanti janjian sama orang tiba-tiba nggak bisa, mengecewakan orang. Itu paling nggak bisa Dika malah gitu kan. Malah ngecewain orang. Lebih baik kapan Dika bisa, ayo, mereka nggak bisa. Kapan mereka bisa, Dika banyak waktu yang nggak bisanya gitu. Jadi
nggak pernah ketemu gitu Oke, loh. setelah itu ngeliat yang tadi, akhirnya perasaannya tuh awal gimana? Pada saat gaya nyanyinya gitu. Ya kalau kenal sih sebenarnya nggak masalah mas. Masalahnya kan kita nggak kenal. Nah gitu kan, kalau kenal kan udah akrab gitu. Mas Eko mau bercanda sama aku juga aku dengerin aja paling kan. Ya kayak biasa lah di acara-acara TV. Iya. Masalahnya ini tidak kenal gitu loh. Tiba-tiba digituin, ngelihat ya sudahlah. Cuman kesel aja, oh ya udahlah gitu. Dan namanya mungkin, manusia gitu. nggak nyangka juga netizen, warganet gitu ya, yang kelihatan banget sayang banget sama Dika. Nah itu ngeliatnya gimana? Kan semua kesan-kesan nih menyayangi dia gitu ya, kenapa harus melakukan begini, dan mereka warganet pro dengan Dika. Karena selama ini kita tahu warganet itu kan sering bully Dika. Ini tiba-tiba mereka sekarang sayang sama Dika. Dika nganggapnya gimana? Yang pertama sih mungkin kalau ngebully ya di zaman dulu, mungkin kalau ngebully mungkin ngebully dari penampilan, tingkah laku, perilaku gitu kan. Mungkin saat ini yang dipermasalahkan atau kan jadi trending topik sekarang ini musik. Nah, mungkin Kangen Band ini di musik emang bagus gitu loh, karena di karya mungkin mungkin kalau di tingkah laku udahlah berantakan gitu kan. Oh, ngerasa ya itu ya. Ngerasa banget 8 tahun lalu itu bener-bener parah gitu kan. Aku kan jujur aja nggak munafik. Aku dulu 8 tahun yang lalu emang pemakai narkoba, brengsek lah hidupnya, acara TV nggak pernah on time. Misalnya ada acara TV nih, Andika nyanyi 5 lagu, datangnya telat, diputerin video klip, judulnya nyanyi 2 lagu dari 5 lagu gitu. Banyak orang kesel mungkin gitu kan. Dan karena 2 lagu sebelumnya lagi ngebong gitu ya. Itu bener mas. Ya bener itu lagi bakar gitu kan. Apa yang dibakar? Dulu maksudnya Dulu sekarang ya, nggak. Alhamdulillah udah 8 tahun ke depan ini. Alhamdulillah, enggak saya potong. Alhamdulillah Dika nih sekarang nih ya udah kerja sama saya beberapa kali on time. Terus kedua, ini yang paling penting lagi, kalau Dika lagi di mana? Sebentar mas, gue sholat dulu. Alhamdulillah, masya Allah. Tipis-tipis. Dengernya itu jernih banget gitu ya. Begitu ke teman Mas Eko, yuk mau minum apa, mau makan? Mau ngeprank ternyata. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi sekarang warganet sayang sama Dika segala macam, Dika juga suka dong ya. Ya, terima kasih juga buat teman-teman juga yang udah ngedukung Dika, terutama Kangen Band ya gitu. Karena kan beramai-ramai, mudah-mudahan kebaikan mereka juga sesuai dengan amal mereka. Ini bulan baik juga, mudah-mudahan yang dukung juga dapat imbalan yang setimpal lah di bulan Ramadan. Nggak, dari kacamata Dika tuh sebenarnya mereka tuh Jidan dan Triswaka tuh bener ngenyek, menghina atau memparodikan atau gimana menurut Dika? Kalau secara pribadi sih ngenyek kayaknya mas. Ngenyek ya? Iya, karena kita biasa lah niru-niru artis. Sorry mas, aku juga kan maksudnya musisi juga. Sebelum kita jadi kayak gini dulu, waktu zaman ngamen, niruin gaya siapa misalnya Kang Arman, ngikutin Ariel gitu kan. Kalau ini enggak gitu. Dia niruin saya sambil nyanyi, tapi di belakang itu ngenyek namanya sebenarnya. Tapi kan kita, karena saya lebih dewasa di mereka, jadi mikirnya udahlah namanya anak-anak gitu loh mas. Udah maafin aja, namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Karena yang sempurna cuma Allah gitu loh. Kayak saya misalnya diejek sama orang-orang, lu itu gini dik, lu itu nggak tampan, lu gini, ya gue ketawa lah. Ya gue nggak tampan, gue bukan pemain sinetron dan gue bukan model, gue jual karya. Nah kira-kira kalau gue ngeluarin karya-karyanya nggak laku, baru kalian komplain. Saya kan musisi gitu, jadi mikirnya ya namanya pernah muda mas, udahlah. Oh lu merasa tua ya sekarang ya? Iya udah. Bahaya masalahnya. Kalau nggak tobat juga ditarik malaikat kayaknya. Iya. Ya Dika, kalau gue lihat kan kondisinya mereka tuh kan bercandaan apa segala macam gitu. Terus banyak artis-artis juga yang akhirnya pro dan kontra gitu ya. Dika udah ditelepon belum sama senior atau sama mereka berdua minta maaf secara pribadi gitu? Kalau dari teman-teman ya banyak yang nelpon gitu loh. Dari senior banyak nelpon, kayak misalnya dari temen juga yang seleting kayak Manji, Ipan gitu nelponin. Banyak lah, Ruri. Nelpon apa nih, dalam arti kata apa nih? Jangan maafin atau gimana, atau maafin atau gimana? Ya bro, udahlah gitu, jangan diperpanjang.
bingung dong, apa ini mau diperpanjang Iya, nih? iya, Karena iya. kita emang nggak nyimak masalah itu. Iya. Karena orang-orang ngirim link mas, nih jujur bukannya sombong. Orang-orang ngirim link itu, aku cuma jawab tangan, emot sama oke, mantap. Itu jawaban Oh aku. gitu? Iya. Lu kok oke mantap kata senior kan? Coba lu lihat itu. Saya lihat. Oh video ngejekin saya keren YouTube. Sampai aku jadiin status sendiri loh mas. Ya Allah. Saking nggak sadar langsung buka langsung hapus. Iya. Ini ngajakin gue sendiri langsung saya hapus. Saking saya polosnya gitu loh, karena nggak pernah mikir orang tuh negatif gitu. Kalau mereka Jidan sama itu DM atau WhatsApp, telepon Sudah Triswaka sudah. Kalau si Jidan ngelihat video itu aja dan saya komentarin juga gitu. Terus itu kalau nggak salah Kalau temu terbawa secara arus langsung nih. belum ketemu belum secara langsung belum. Tapi sempet gue baca ada temen lu pengacara yang juga katanya mau somasi dia tuh gimana ceritanya? Nah, jadi gini Mas. Emang pasca kejadian ini kita emang benar-benar pura-pura budak Mas. Oke. Pura-pura budak itu ditanya wartawan segala macam, emang nggak pernah open, nggak pernah gubris dan nggak pernah dengar telinga kita. Anggap aja budak. Iya. Setelah ini terus bermunculan terus di Facebook ada, di Instagram ada, di TikTok ada, terus bermunculan terus, di media terus, terus. Jadi saya ini mikir ini bahaya gitu loh. Jadi saya mengondisikan. Jadi orang-orang yang seperti itu saya mengondisikan ini nggak akan terus, tapi orang pengennya pasti orang ini pansos semua, manfaatin keadaan ini. Iya. Ya nggak usah munafik lah, kayak teman-teman artis pasti ngambil momentum juga di sini gitu loh. Tapi kan kita emang santai aja gitu. Ternyata pengacara ini kan aku nggak tahu ya, dari for kami itu terus dari label. Jadi pengacara itu kan disiapkan dari ngalir label, aja gitu loh. dari Iya. label. Bukan kita mau gimana itu ngalir aja gitu loh. Bahkan kita kenal for kami aja dari tadi. Halo Mas Andika, saya fans Mas Dika dulu. Saya sekarang dikerja di for kami, baru aku baca tuh for kami ini apokat itu gitu perkumpulan Melayu. Judulnya kan kita Berarti mereka jalan juga. iya. Jadi artinya mereka tetap mau somasi mereka, tapi gimana? Mereka tetap jalan nggak nih? Kayaknya sih mereka Jalan. tetap berjalan. Kan tetap harus dapat surat kuasa kan? Dari Dika. Dari Dika kan? Iya. Nah, Dika mengkuasakan nggak? Sementara ini ya sampai saat ini belum. Belum. Belum sama sekali. Anak-anak kangen band nggak tahu kalau anak-anak kangen band ya. Iya, Maksudnya aku kan lebih banyak syuting kan, jadi benar, jarang ketemunya kayak kemarin manggung Hut Antp gitu, lebih ke off air gitu. Jadi artinya belum mendirikan kuasa, tetapi ini berjalan juga segala macam. Gitu. Berjalan gitu. Tapi kan udah ngobrol orang ini lawyer ini dengan sudah by Dika. phone. By phone, gitu. Saya telepon gini oke gini cuman oke aja aku gitu loh. Diizinin mereka mensomasi itu Jidan sama Triswaka. Jadi ini kan gini Mas, Kangen Band ini kan bukan satu orang, bukan punya aku pribadi gitu loh. Punya label, punya manajemen, bahkan punya industri sendiri lah gitu. Jadi kalau aku mentingin diri aku sendiri, aku nggak berani juga kan. Maksudnya, jadi jangan orang beranggapan Andika somasi nih. Oh bukan Andika. Pikirin nih orang 6 yang harus diperjuangin juga. Jadi kalau misalnya minta maaf sama aku, jujur aku udah maafin. Seikhlas dan setulus aku. Tapi yang lain bisa maafin nggak? Seharusnya mereka datang kumpul sama anak Kangen Band, minta maaf yang siapa yang disakitin semua itu lebih gini menurut aku gitu kan. Lebih gentle gitu. Lebih gentle depan media juga gitu kan. Makanya kalau ditanya Andika udah maafin belum? Sebelum video itu datang hadir, Mas Eko tahu orang pertama aku udah maafin. Tapi kan Kangen Band ini bukan orang satu gitu loh. Aku ada temen Tapi lagi Kangen nih. Band Gitu. memberikan kuasa juga belum tahu. Belum monitor aku, belum monitor. Iya, belum monitor karena kemarin kita manggung di Hut Antp. Somasi tuntutannya apa sih? Nah nggak tahu juga itu Mas, aku nggak Kan nyimak. udah Mas. telepon-teleponan. Iya maksudnya Mas Andika ini gini oke gitu aja. Oh sama teman-teman oke gitu doang. Lebih oke aja. Nggak gubris, aku aja kadang lagi latihan kemarin. Iya oke, Mas oke. Ini dibaca lagi. Dia ngirim panjang bener. Oke aja Mas, nggak tahu. Pening mikirin ini, nerangin gitu kan. Gladi mikirin ini ya. Aku lebih karena dari awal nggak ngeladenin, jadi lebih fokus kerja aja. Mereka udahlah
biarin aja ada yang ngurus gitu loh. Yang penting aku kerja gitu loh. Nggak mikirin. Kalau aku mikirin fokus ke dunia mereka, maka aku nggak akan fokus kerja. Orang kecewa yang undang aku gitu. Kalau itu penyanyi-penyanyi cover-cover kan banyak yang mengcover-cover lagu. Apalagi sekarang yang lagi booming lagunya. Apa judulnya? Cinta Mati. Cinta Mati ya. Cinta Sampai Mati. Cinta Sampai Mati. Sampai wah udah deh. Wah, lagu keras banget itu. Alhamdulillah. Benar. Rezeki anak soleh. Asik. Itu mereka kan banyak yang cover-cover. Izin nggak sama Dika atau sama Kangen Band? Emang ada beberapa izin, ada beberapa yang enggak kayaknya Mas. Cuman kan orang ini kadang-kadang orang awam nggak ngerti, gitu ya. Kayak ini lagi rame, kita nggak fokus di situ, kita fokus malah gimana caranya ngejar setelah trending 1 ini rekaman Cinta Mati 2. Sekarang lagi fokus ke situ kita. Oh, Cinta Sampai Mati 2 ada. Iya, kita lagi rekaman. Jadi nggak fokus di situ. Jadi kalau orang-orang sekarang segelintiran orang ngomong bla 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 bla, itu kita malah bingung gitu loh. Karena kita nggak fokus di situ, kita lagi emang bener-bener fokus rekaman Cinta Mati 2. Gimana caranya ngejar Cinta Mati 1 nih, Cinta Mati 2 kayak Cinta Mati 1 nggak sih? Gitu. Malah mikirin itu. Yang lain-lain tuh malah ngeblank, diajakin ngobrol malah ngeblank. Ngomong-ngomong Kangen Band. Ya. Sempat pecah, Ya. bubar. Ya. Berapa tahun tuh kurang lebih tuh? 2012. 2000 kurang lebih hampir 10 tahun. Iya, hampir 10 tahun lah ya, kurang lebih 10 tahun. Terus gabung lagi tuh siapa yang punya ide? Oh gitu. Oh belum. Belum Mas. Belum Mas. Iya. Siapa yang punya ide tuh? Jadi yang punya ide sih sebenarnya Dodi. Jadi pas itu ada festival Mas. Ada festival Synchronize namanya. Festival Di Synchronize. daerah mana Nan? Kemayoran ya? Di Kemayoran. Kita diundang sama Synchronize. Kebetulan yang diundang ini tidak semua personil. Cuman aku sama Dodi. Sama Dodi. Udah lama nggak ketemu nih sama Dodi kan? Nggak ketemu tuh? Udah lama nggak ketemu. Itu tahun berapa tuh Synchronize? Tahun 2020. 2020. Iya, oke. Ketemu, sama-sama kaget dong lihat dia gemuk, dia juga ngeliat kita gemuk kan. Iya. Kita tetap Itu berteman. putus banget udah. Iya, jadi Close banget. iya kita berteman tuh cuman di WhatsApp tapi nggak pernah ketemu. Masya Allah. Jadi walaupun di WhatsApp tuh temen nggak pernah tegur-teguran udah. Tahu ngeliat profilnya, ngeliat statusnya gitu aja. Stalking aja. Kalau ini nggak pernah ngobrol apa kabar lu enggak. Ketemu lah di situ kan. Udah tuh. Ternyata ya bukannya GR sih, maksudnya dari band-band yang banyak di situ alhamdulillah kita paling pecah gitu. Alhamdulillah di situ. Pecah. Maksudnya banyak penontonnya Iya. suka pecah tuh ya. Pokoknya dari awal kita nyanyi sampai lagu akhir mereka nyanyi Dan semua. yang bawain lagu Kangen Band yang kemarin. Iya. Penantian apa Iya, segala macam benar. selingkuh dan sebagainya. Iya, benar, Mas. Cobalah kau mengerti. Nah, itulah salah satunya lagu itu. Kita bingung dong, begitu turun mungkin ada ser-sernya lah. Iya. Sayang bener ya band kita ini. Ternyata banyak orang yang lebih sayang sama kita daripada mikirin ego kita. Benar. Mulai itu 2001 mulai kumpul nggak ketemu. Ngumpulin satu nggak ketemu. Karena ada yang bisa, drummernya nggak bisa. Ada yang bisa, Enggak, ininya mereka nggak ini bisa. sibuk apa aja nih? Mereka nih kan ini mohon Ya. maaf ya, itu Ya. kan Covid tuh 2020, 2019, 20, 21 itu Ya. kan Covid. Ya. Sibuk apa? Jadi- Apa yang nggak mau ketemu-temu? Teman-teman ada yang Parno untuk ke Jakarta. Kalau Dika kan emang Iya. bolak-balik. Benar. Karena deket Lampung Jakarta kan sekarang. Satu Lampung Jakarta, kedua juga Covidnya takut sama lu ya. Ya, itu yang penting. Dia nggak sanggup begitu Dika kena langsung lari. Iya, Cuman bertahan 3 hari doang tuh Covid di badan. Ini mah bapaknya Covid katanya. Oke, jadi lu kumpul. Kumpul. Mereka ada yang parah segala macam. Nggak ketemu nih Mas. Ah. Belum. Ternyata 2021 diundang lagi acara Synchronize dengan formasi full. Oh. Di situ kita ketemu. Kumpul, tapi emang selebrasi nggak di outdoor. Iya, Di pada saat itu boleh sebutin. Boleh. Di ECTP Synchronize Oke, iya, 2001 itu diadakan di ECTP. Kita kumpul bareng semua personil, akhirnya ngobrol lah di situ dari hati ke hati ke hati ke hati. Jadi kita udah sepakat, kita remukan lagi, jangan sampai ini bubar, kita sudah tua, bismillahirrahmanirrahim, akhirnya deal. Dan akhirnya ngeluarin single meledak itu. Meledak itu. Alhamdulillah sih. Karena sebagian orang mungkin ada rasa kangen juga. Gini gitu. biasanya ya, Bagaimana nggak tahu. orang kangen nih, ini namanya Kangen Band tapi orang kangen atau personil kangen tuh Ya. memang karena ada proyek doang. Setelah ada proyek misah-misah lagi gitu segala macam. Nah ini janjiannya gimana? Udah kayak dulu lagi nggak 1 untuk 6, 6 untuk 1?
Tapi perjanjian sekarang insya Allah enggak sih Mas. Kita dengan adanya musibah juga ini masalah kasus yang parodi lagi viral ini juga kita mengakui bahwasannya banyak orang yang lebih sayang dari kita Mas. Jadi artinya sekarang boleh sendiri-sendiri udah boleh. Kalau dulu kan nggak boleh kan? Oh nggak boleh. Nah, zaman Jana ya si Jana. Ya benar zamannya Pak Jana belum bisa. Kalau sekarang kan kita emang memanage sendiri. Oh, meminta sendiri. Kayak Dika gitu. Dika manajemenin sendiri. Jadi gitu, kalau mereka misalnya gitu. gua ngundang Kangen Band, boleh. Boleh. Tapi kalau gua ngundang Dika sendiri, Boleh. Ngundang Dodi boleh. Boleh. Oh, gitu. Boleh. Ngundang Dodi sendiri boleh. Gitu. gitu ya. Udah dewasa sih Mas. dewasa Menurut aku pemikirannya udah nggak iri, dengki gitu kan. Kalau dulu jujur sih, banyak kan dia yang nyiptain lagu, gua nyanyi nenar-nenarin gitu. Gitu. Dodi juga gitu. Alah, lu kalau nggak pakai lagu gua juga nggak bisa jadi penyanyi gitu. Dulu Masih tuh ya. gotok-gotokan iya. Kalau sekarang udah tahu selanya gitu. Udah lah kita udah dewasa. udah dewasa. Kita lebih gimana caranya kita nyari uang buat anak-anak. Kalau dulu kenapa ngambil job sendiri-sendiri karena kebutuhan Mas. Iya. Kebutuhan anak banyak kita nggak bisa nutup kemungkinan karena kebutuhan. Kalau anak-anak saya kelaper saya lelang ngerampok kan gitu ngomong kasarnya. Dik, anak lu nggak makan tuh kan nggak enak dengernya. Iya benar. Lebih baik gua ngerampok daripada anak gua kelaparan kan gitu. Kalau Ternyata ada pekerjaan yang lebih halal kenapa nggak dijalanin? Gitu. Jadi lebih ngejalanin itu sih Mas. Gitu. Siap. Oke. Nah sekarang kalau Kangen Band bikin yang kedua nih, album kedua nih. Single kedua. Tinggal kedua. Itu lebih banyak bermain di ini medsos sekarang daripada di TV-TV ya? Ya, karena maaf ini ya kan. TV kadang-kadang nggak sanggup bayar kita ya kan. Kalau Kangen Band full, mungkin kebayarnya cuma Dika. Ada sih beberapa TV yang sanggup. Kadang TV nggak sanggup karena kan kita off airnya maunya samanya kayak off air gitu loh. Kadang ya udahlah, kasihlah setengah off air kita gitu. Gitu. Jadi kasihan dong teman-teman yang lain nggak dapat rezeki. Oh enggak, mereka bikin lagu kan? Oh mereka Bikin lagu. mereka Iya, ada proyekan semua mereka udah jadi produser ini, megang artis ini gitu. Kayak Dika dulu kan sebelum mereka Dika udah megang tuh Duo Serigala, Dinar Candy dulu kan dulu megang sempet ya? Iya. Saya semua itu Mas, tapi sekarang kan udah males karena nggak kepegang tuh gitu. Iya. Kecuali saya diterima di komando bagian ngepel, jadi agak berkurang gitu kan. Kalau di komando butuh artis saya masuk nih, jadi agak berkurang yang ngepel kan, jadi office boy gitu kan. Tapi dari Gitu. dulu tuh Kangen Band emang ngangenin ya, maksudnya ngangenin ya ada pro dan kontra kan. Iya, kalau Dika ngeselin. Nggak, Dika aja yang ngeselin Mas kayaknya. Iya. Nggak artinya gini loh, bener. Apa jadi makanan empuk dibully gitu. Iya. Dulu potongan rambut lah Iya. digituin, Penampilan bajunya lah, begini, rantai kepanjangan aja dikomenin. Iya. Tuh Andika rantai apa rantai kapal? Ini aneh kadang-kadang. Enggak, kalau tanya itu memang dibentuk Iya. atau memang sengaja atau memang tidak sengaja emang penampilan emang begitu. Ya. Kalau dulu sih Mas ya, hidupnya kan lebih nggak teratur ya. Iya, Karena iya. aku baru nikah, tiba-tiba pisah, kacau pikiran kan. Gimana mau ngurusin Diri sendiri. semuanya udah nggak ngurus, Iya, udah iya, mau iya. ngurusin penampilan Iya, diri sendiri aja iya, nggak iya. ngurus. Iya. Kadang menginap tempat temen, bajunya ada di sana, baju ada di sini. Iya. Celana dalam ketinggalan, beli lagi masuk mall, beli lagi sempak, buang lagi, nitip tempat temen gitu, acak-acakan gitu loh. Jadi hidupnya berantakan. Jadi gimana mau mikirin penampilan, mikirin diri sendiri aja belum benar gitu. Jadi memang dulu tuh emang nggak sengaja ya. Iya, emang ya rambut begitulah. sampai gondrong Mas nggak Iya, dicukur-cukur. iya. Tadinya mau saya sampai tanah biar kayak jenglot. Tadinya mau saya panjangin pun sampai tanah biar Andika matinya jadi jenglot gitu. Gitu ya. Nih balik lagi ke Triswaka sama Jidan nih. Kan sebenarnya dari situ kan mereka dapat job juga kan ya. Ya. Dapat job, produk rokok lah, Ya. apalah jadi komersil. Itu pembagian hasil nggak sih sama penyanyi seniornya segala macam? Enggak. Nggak ada sama sekali. Sama sekali. Ya karena kita nganggep ya adik-adik temen lah. Buat apa sih kita minta royalti ke mereka gitu, udah biarin aja gitu. Kalau ngeliat sekarang, nggak, maksud gini, nggak ada niatnya kan mumpung lagi ini, lagi apa namanya, happening lagi rame gitu. Iya. Nggak sekalian dituntut permintaan seperti kayak gitu bagi hasil atau segala macam. Kayaknya enggak deh. Enggak. Kayak belum kepikiran ke situ Mas, kayaknya masih ngejalanin apa yang harus dijalanin sih, lebih natural aja. Enggak, karena kan manusia ini nggak ada yang sempurna. Jadi menurut saya
ngalir aja dulu gitu loh. Karena Komeng kan kalau bisa ngindar tuh, walaupun ngalir harus kita atur kan gitu. Iya. Gitu lebih gitu sih, ngalir tapi kita atur. Kira-kira ngelihat, iya silakan. Kira-kira nggak bener harus kita tegur. Tapi bener nggak sih kalau jadi musisi sekarang tuh, jadi penyanyi sekarang tuh lebih enak cover-coveran aja gitu, menurut Dika gimana? Bingung sih. Ini tentang pemikiran orang banyak nih, semua musisi nih. Nanti pro dan kontra tuh pasti ada. Ya nggak apa-apa. Sekarang dari versinya Dika. Oke lah ya. Sebenarnya cover kalau untuk kemarin sebenarnya oke lah cover gitu loh. Oke lah tuh maksud gimana? Nggak masalah gitu loh. Tapi sekarang ini kan ada beberapa orang yang nggak tahu mas. Misalnya aku bikin lagi buat Mas Eko. Itu publishing. Oke. Publishing dong lagunya. Jadi dalam kontrak itu selama 3 tahun ataupun 1 tahun cara pakai lagu itu nggak bisa dipakai siapa-siapa. Ada perjanjian kayak gitu. Oke, iya. Nah, itu harus Mas Eko aja yang nyanyi. Kalau yang nyanyi orang kena tuntut itu ada. oh, Dan itu pun walaupun lagu kita kalau udah dipublishing kita udah nggak punya hak. Haknya Mas Eko sebagai label. Mereka mau dikasih tapi kan jadi ngetop lagu sanksi jadi apa? nyanyiin. Nah itulah makanya pemikirannya beda-beda itu mas. Karena kan saya bilang saya punya lagu, saya lempar ke Mas Eko. Mas Eko labelnya yang penyanyinya. Iya. Kalau kontraknya Mas Eko cuman Mas Eko aja yang nyanyi, mereka itu kan kebijakan dari Mas Eko. Mau dituntut apa enggak? Kalau saya udah nggak bisa, walaupun saya penciptanya nggak bisa ngelarang karena saya udah publish di. Iya. Bukannya itu menjadi bagian dari promo buat misalnya penyanyi-penyanyi baru, kalau misalnya di ini kan bagus juga. Nah itu dia tadi mas, balik lagi ke kebijakan label lagi. Kalau labelnya seneng dan nggak masalah, nggak ada yang mempermasalahin sih. Kadang kita sebagai pencipta juga kalau mau ngomong ngerasa dirugiin. Karena kenapa? Orang yang bikin lagu itu mas, kadang-kadang dia itu tidurnya sampai malam, begadang gitu kan. Itu kan karya mereka, kasihan juga gitu loh. Seharusnya ada kompensasi juga buat sang penciptanya gitu loh, menurut aku gitu kan. Emang ini terjadi emang pro dan kontra sih. Ada yang cuman enggak, gua cover nih boleh, orang gua ada izin sama penciptanya. Ini nanti dulu. Dia emang penciptanya tapi sudah dijual ke publishing. Jadi harus izin ke publishingnya juga gitu loh, bukan ke penciptanya aja. Misalnya di kontrak sama Mas Eko publishing 1 tahun. Ketika sudah selesai 1 tahun, hak pencipta lagi baru boleh gitu loh. Jadi kita juga sebenarnya pro dan kontra. Tetap ya itu tadi, kasihan pencipta juga sih. Oke. Iya. Kalau mau jadi musisi tuh apa aja sih yang bisa menurut Dika tuh apa? Pribadi yang harus, ya? Pribadi. Kalau ingin jadi musisi itu yang pertama etika dulu. Oh, ada etika. Iya. Etika dulu. Karena kan sopan santun tuh pasti mas. Kita harus gimana sama orang, sopan misi. Walaupun nggak ditangkepin, tetap aja. Misalnya ada senior nih, misi aja. Masalah dia jawab enggak kan minimal mereka menilai lah. Dan kita juga besok-besok ketemu dia bintang tamu, dia juga nggak nyapa gitu kan, tetap kita sapa. Minimal kita nggak cuek-cuekan gitu loh. Jadi karena musisi itu yang penting adalah satu karya. Iya. Kedua adalah punya attitude tadi dan ada lagu ciptaan sendiri. Iya, kalau kita punya lagu orang terus, ya susah juga ya. Bahkan kalau kita bawain lagu orang terus bakalan masalah ke depannya gitu. Oh, gitu ya. Minimal kalau jembatannya dari covernya naik, mulai itu kita coba untuk mengeluarkan ciptaan sendiri. Dika, dari masalah ini, Iya. pesan apa yang mau disampaikan sama Dika? Untuk siapa nih? Buat musisi, buat yang lainnya atau buat Ya kalau buat musisi, buat musisi pemula lah. ya buat musisi pemula sama-sama harus sharing juga sama yang di atas, sama seniornya gitu. Maksudnya kan sharing itu luas mas. Jadi musik ini nggak hebatan ini, skillnya ini. Semua punya potensi sendiri-sendiri, semua punya keunggulan masing-masing. Jadi lebih baik kita bersahabat, sharing, itu yang penting. Banyak sharing sama sesama musisi. Jadi biar tahu saling menghargai itu seperti apa. Gitu sih mas. Dan kalau aliran musik pengaruh nggak sih? Aliran musik enggak mas. Lu sebenarnya aliran musik lu apa sih? Bingung juga ya. Kita ngerok nggak mungkin, Melayu kayak nggak Melayu, katanya bingung ya. Cuman lebih ke Melayu sih kayaknya. Lebih Melayu ya. Yang mencipta karakter lu nyanyi ini lu sendiri yang nyiptain atau Dodi dengan teman-teman Kangen Band? Enggak sih, lebih sharing aja mas. Lebih sharing. Kalau aku sih nggak ada yang les aja nggak pernah.
Aku itu cuman penyanyi jalanan aja Mas, penyanyi jalanan yang dipilih masyarakat, alhamdulillah. Dan aku syukurin ternyata nggak bersyukur pada saat itu. Benar. Dan sekarang walaupun tenarnya dulu suksesnya di era tahun 2004 sampai 2012, ngerasa suksesnya sekarang. Kenapa? Ngerasa lebih baik, bisa membagi waktu, bisa ngerti ini yang salah, ini yang benar gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya iya, kayaknya sekarang tenarnya. Dapat hidayahnya sekarang iya, malah ya. alhamdulillah. Makanya dulu umroh, habis umroh pulang narkoba ketangkepnya kan, waduh nggak bener nih. Jadi dulu umroh, sekarang haji kecil ya gitu. Iya. Itu, Pokoknya Mas. sekarang memulai yang baru Ya, gitu ya. insya Allah gitu. Dan ada masalah segala macam udah dianggap Clear. clear aja gitu Ya, ya. aman-aman aja lah. Oke, sip Dika. Gue kangen sama lagu lu yang terakhir ini, coba nyanyiin dikit aja. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Oke. Sama lagu yang diplesetin sama si Jidan dan itu, coba Trisoka coba. Ku mohon kau mengerti, cobalah kau tabahkan hati, mungkin di saat ini. Oke, siap. Oke ya. Oke, ya kita masuk ke pertanyaan cepat ya, sekarang ya. Oke. Serius nih berarti ya? Serius Cepat ya. masalahnya. Oke, cepat. Uang atau perempuan? Uang. Kenapa? Uang itu bisa beli apa-apa, bahkan bisa beli perempuan. Gitu kan? Bener nggak? Iya. Ya kalau nggak ada uang artinya buat bisa perempuan, ngebiayain perempuan, mempercantik perempuan gitu ya. ya Oke. kira-kira seperti itu. Oke, Jujur. Siap. Cewek cantik atau bohai? Cewek cantik. Kenapa? Karena cantik itu buat orang iri. Istrinya cantik, ininya cantik gitu. Kalau bohai? Enggak. Bohai itu akan menjadi pertanyaan sama orang, bodinya mantep nih. Kalau ini pasti gitu, orang lebih ke situ kan. Tapi kalau cantik, orang akan mengagumi. Saya cantik amat gitu kan. Kalau bohai, gua pengen jajal orang. Pikirannya udah, gitu. Mas Eko kacau. Iya. Berpuasa Oke, Mas. siap. Ya. Banyak uang tapi nggak bahagia atau pas-pasan tapi bahagia terus? Pas-pasan tapi bahagia terus. Yakin. Iya, karena orang banyak uang itu belum tentu seneng. Iya. Contohnya aku dulu. Banyak uang. Banyak uang, Iya. nggak seneng. Jadi cara senengnya beli narkoba. Oh, beli narkoba, main Biar lupa, perempuan ya. seneng. Iya kan? Tapi kalau sederhana tapi bahagia, mana dek? Cukup dunia, alhamdulillah. Masih cukup. Aduh, dengernya gitu ya. Adem gitu kan? Bener ya. Oke. Jakarta atau Lampung? Wih, pertanyaannya. Lampung. Lampung. Oke, mantap. Masuk penjara lagi atau nggak ada job manggung? Mendingan nggak ada job mas. Gila, nggak masuk penjara nggak tobat mas. Bikin stiker dong, angkat aku jadi murid lu. Iya mas. Udah nggak ada job deh, nggak apa. Tapi hidupnya tenang. Iya. Di dalam itu kayak tidur di atas duren. Iya. Mau tidur aja kalau nggak punya uang ditusuk orang selip-selip. Aduh. Dapat anak atau dapat pasangan baru? Dapat anak dong. Oh, dapat anak. Iya. Oke. Manggung bareng Noah atau manggung bareng Armada? Bareng Noah. Kenapa? Ya Noah kan senior. Kalau Armada kan masih slating gitu loh. Berkaryanya berjuangnya masih bareng-bareng. Kalau Noah mungkin ada cerita yang lebih hebat lagi gitu. Manggung sama Triswaka atau sama Jidan? Dua-duanya nggak boleh ya? Dua-duanya dah. Milih mau Triswaka atau Jidan? Dua-duanya nggak boleh? Nggak boleh. Berarti harus ada salah satu. Salah satu. Jadi nggak nyakitin dong, karena ada pilihannya harus dipilih. Iya, harus dipilih. Triswaka. Triswaka. Ya. Kenapa? Karena kenal sih. Oh, agak kenal. Enggak, kemarin kan ketemu di HUT Antp itu ketemu, habis ketemu ya ini ada masalah ini bingung. Masalah itu. Baru kenal kok udah kayak gini. Gitu. Iya. Sama Jidan nggak? Iya. Oke. Siap. Pesan dong dari Dika buat apalah terserah untuk menjadi seorang musisi yang baik tuh gimana? Ya. Hidup bukan harus jadi apa yang kita mau, tapi hidup harus jadi yang kita sayangin. Maksudnya hidup itu bukan harus jadi apa yang kita mau. Apa aja yang kita mau songong, enggak. Hidup itu harus jadi yang terbaik buat orang yang kita sayang. Keluarga, anak-anak, dan saudara. Itu aja. Mantap. Ya.
Thank you, terima Ya, kasih sama-sama, Mas. Andika. Saya juga Sukses makasih. selalu, Amin. ditunggu karyanya yang kedua, Cinta Amin. Sampai Mati kedua. Ya. Itu niatnya sampai 10 ya nanti ya. Cinta Sampai Ya, Mati kalau kedua. lanjut kayaknya sampai Amin. 20 lah, Mas. Amin, ya. Amin. Salam buat teman-teman kangen Siap. band ya. Terima Oke. kasih, Mas. Terima kasih. Eko Patrio pamit mundur. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya di Eko Patrio TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.